Alhamdulillahilladzi amarna bimuratil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Pertama-tama yang paling utama kita tidak melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, untuk bisa menyaksikan kehidupan yang ada di sekeliling kita, bisa melanjutkan kehidupan yang kita rasakan hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam ini menjadi penerang, menjadi pencerah kehidupan kita sekalian, dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan ini. Semoga nikmat ini bisa kita daya upayakan untuk melanjutkan misi kenabiannya, yaitu menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan peran kita masing-masing. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tema khutbah pada hari ini akan mengangkat amalan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak orang yang lalai dan terlena pada zaman kita ini. Saking lalainya mereka hingga banyak di antara mereka yang jatuh ke dalam kekufuran. Tidak sedikit di antara manusia kita dapati meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa uzur yang dibenarkan. Tidak mau membayar zakat meskipun sudah menjadi kewajiban. Asik dengan kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban digantikan dengan perbuatan dosa dan durhaka. Semoga kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sudah menjadi haknya orang yang beriman agar mau memberi nasihat kepada saudaranya sesama muslim akan kelalaian tersebut. Harapannya mereka mau menerimanya serta bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Karena bagaimanapun nasihat itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, kita saling berwasiat, kita saling mengingatkan dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah banyak pengetahuan, tetapi yang namanya keimanan yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Dan ikhtiar yang kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa dalam kondisi yang stabil, stasioner, yang senantiasa terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Surat Az-Zariyat ayat 55 ini memberikan peringatan kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antara bentuk peringatan adalah memberikan penjelasan kepada umat tentang hal-hal yang banyak dilalaikan oleh manusia agar umat manusia ini tidak terlena dalam kelalaian tersebut. Dan di antara perkara-perkara yang banyak manusia lalai darinya adalah yang pertama, lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bodoh terhadap agama Allah adalah menyebabkan seseorang mudah melakukan perbuatan dosa. Sedangkan dosa adalah penyebab kerasnya hati. Dosa menyebabkan kerasnya hati kita. Maka akumulasi dosa itu akan mengcover hati kita, akan menutup hati kita, yang justru akhirnya adalah membawa dampak menjadi kekafiran dan kekufuran. Karena kerasnya hati adalah hamba terkena penyakit lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingat lagi terhadap kampung halamannya, yaitu kampung akhirat, tempat kembali semua manusia untuk berkumpul mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Bagaimana mungkin seseorang akan takut akan hari pembalasan, sedangkan dia adalah minim dari pengetahuan tentang itu, atau dalam arti yang sangat keras itu adalah orang yang bodoh, tidak paham tentang siratal mustaqim, titian dan mizan, timbangan amal. Bagaimana dia akan takut tentang su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk, sedangkan dia tidak tahu bahwa jiwa-jiwa hamba berada di jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Kebodohan atau kurangnya pengetahuan semacam ini akan mengantarkan perpecahan di antara sesama muslim dan menyebabkan mereka hidup di dalam kesesatan dan taklid buta, dan tanpa disadari terkekang dan tidak bisa mengantarkan mereka bersih dari segala perbuatan dosa yang dilakukan. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, maka bagaimana kita membebaskan dari kebodohan terhadap ilmu-ilmu agama? Karena itu substansi kehidupan yang akan kita peroleh. Maka gerakan belajar, gerakan kembali kepada ajaran Al-Quran akan mengantarkan kita dari terbebas dari ilmu-ilmu agama sebagai cara menyelamatkan diri. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah lalai dari kitabullah Al-Quran, yaitu lalai dari mempelajari, mengajarkan, menghafalnya, serta mengamalkan isinya. Padahal Nabi SAW sangat menganjurkan hal tersebut. Orang yang mahir membaca Al-Quran, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berwajah putih berseri-seri serta memiliki kemuliaan. Adapun penghafal Al-Quran, maka mereka akan diangkat derajatnya pada hari kiamat sesuai dengan seberapa banyak ayat yang mereka hafalkan. Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya, sebagaimana para pembaca Al-Quran akan memberi syafaat kepada keluarganya. Bahkan membaca, mempelajari, serta menghafalkan Al-Quran adalah sarana yang paling berpengaruh untuk menjadikan seseorang istiqomah di atas kebenaran dan di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Masih banyak lagi kemuliaan serta keutamaan bagi para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Akan tetapi banyak dari manusia lalai dan lengah akan keutamaan tersebut. Bahkan orang yang mempelajari Al-Quran sekalipun terbata-bata, mereka akan dapat kemuliaan. Maka upaya untuk memberantas buta huruf Al-Quran harus kita lakukan dari keluarga, unit kita yang paling kecil, hingga kepada masyarakat dan jamaah lebih luas.
Jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia. Yang ketiga, lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir kepada Allah merupakan bekal orang-orang yang bertakwa. Berbekal dengannya merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Zikir merupakan kekuatan hati dan penambah umur, menolak segala macam kesusahan, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pelakunya akan dimasukkan di taman-taman surga yang indah. Mata ainun ra'at wala udunun sami'at. Di mana kenikmatan itu belum pernah kita nikmati, belum pernah kita rasakan, sekalipun senikmat-nikmatnya di dunia ini. Berzikir adalah ibadah hati dan lisan, perhiasan ahli ibadah, pintu Allah yang agung yang dibuka di antara dirinya dan hamba-hambanya. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa melakukan zikir di mana saja, kapan saja, sekalipun kita kerja di mana, di kantor, di perusahaan, di pabrik, di laboratorium, maupun di sekolah dan di kampus, maupun di ladang, di sawah, kita bisa melakukannya. Bahkan di rumah kita, sambil bersih-bersih rumah, kita juga bisa melakukan zikir, asal tidak kita lakukan di kamar mandi ataupun di toilet. Namun sayang, betapa banyak manusia yang lalai dari berzikir kepada Allah. Baik itu zikir-zikir yang sifatnya mutlak, tidak ada batasannya, ataupun zikir-zikir yang sifatnya muqayyad, yang ada batasannya, seperti ditunaikan saat selesai sholat. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Ketika pagi hari tiba, betapa banyak dari kita yang tidak berzikir. Begitu pula di sore hari, masuk dan keluar masjid, masuk dan keluar rumah, ataupun mendengar ringkasan atau rintihan keledai, atau kokokan ayam di pagi hari, peluruk ayam jago. Tidak pernah kita berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Padahal itu semuanya adalah tanda dan peringatan bagi kita untuk senantiasa hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang keadaannya seperti di atas, bagaimanapun mungkin dia akan berzikir kepada Allah ketika menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Siapa yang lalai berzikir kepada tempat-tempat ibadah yang disyariatkan untuk berzikir, maka lebih mungkin lagi dia lalai berzikir pada tempat-tempat di mana dia ingin menunaikan syahwatnya. Itu yang sangat sederhana. Maka jamaah rahimakumullah, zikir setiap saat harus kita lakukan agar kita tidak lalai dan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdampak pada penderitaan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, lalai dari niat pada amalan-amalan perbuatan yang dilakukannya. Telah diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah amalan-amalan tersebut tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jamaah yang berbahagia, manusia terkadang lupa berniat ketika akan mengerjakan kewajiban. Padahal ada kalanya hal tersebut bisa menjadikan batalnya suatu amalan. Ada sebagian amalan yang syarat sah dengan niat. Orang yang lalai berniat di dalam beramal, sehingga ketika beramal dia tidak meniatkan untuk meraih pahala. Sehingga dengan sebab kelalaiannya itu, ada begitu banyak pahala-pahala yang terlewat begitu saja. Padahal jika seorang hamba menghadirkan riya pada setiap amalan-amalan yang mubah, maka hal itu cukup menjadi sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, manakala seseorang membeli barang-barang kebutuhan rumah tangganya, jika dia meniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah dan akan diberi pahala besar dengan sebab niat tersebut. Demikian pula
ketika dia memberi nafkah untuk keluarganya, entah itu nafkah yang wajib maupun nafkah-nafkah yang lain. Hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jika seorang mukmin memberi nafkah keluarganya sedang dia mengharap kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut pahalanya, maka itu bernilai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan lebih menakjubkan dari semua itu adalah candanya seorang suami bersama istrinya akan memperoleh pahala jika niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka betapa banyak orang yang lalai terhadap niat ini sehingga luput dari keutamaan yang banyak. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, dari 4 hal tersebut, marilah kita hidupkan hati kita, hidupkan pikiran kita dengan senantiasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi, para syuhada, solehin, dan mereka yang berhasil di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi muratil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, demikianlah 4 perkara yang sebenarnya sangat penting untuk kita jaga. Akan tetapi banyak di antara kita yang melalaikannya. Betapa banyak kebaikan yang dapat kita peroleh jika kita dapat menjaganya dengan penuh kesungguhan. Dengan ilmu kita dapat mengetahui perintah dan larangan, penting dan tidak pentingnya. Demikian dengan kitab Allah kita dapat berkaca dengannya dan menjadikan parameter tingkah laku dan perbuatan kita. Kita dapat berlindung dari musuh-musuh Allah dengan berzikir. Dengan niat kita dapat menjadikan amal kita yang remeh menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini dapat kita ambil manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kita mengadu dan meminta pertolongan, marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.